Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dan selamat siang. Siang. Ya, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, Ibu mau bertanya, kalian tahu kenapa Ibu kumpul kalian di sini? Tidak. Ya, jadi maksud dan tujuan Ibu yaitu kita akan melakukan bimbingan kelompok. Saat ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak. Oh, belum ada yang tahu ya? Ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan dan konseling yang dilakukan kepada setiap individu dalam bentuk kelompok. Ya, jadi Ibu tadi sudah jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi kalian sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Belum. Ya, Ibu tadi sudah jadi dijelaskan kembali ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada setiap individu dalam bentuk kelompok. Jadi itu bimbingan kelompok ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Yang pertama itu untuk melatih individu bersikap terbuka. Ya, jadi kalian itu harus terbuka pada setiap masalah-masalah yang kalian alami. Kemudian melatih siswa untuk berbicara kepada umum. Jadi setelah kalian melakukan bimbingan kelompok ini, kalian sudah berani untuk berbicara kepada orang-orang banyak ya, terhadap di tempat-tempat umum. Kemudian melatih siswa untuk bertanggung jawab, serta melatih siswa untuk dapat mengambil keputusan. Jadi itulah tujuan dari bimbingan kelompok. Teknik pelaksanaannya ini Ibu minta selama 60 menit ke depan untuk melakukan bimbingan kelompok. Kalian bisa? Bisa. Ya. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus diperhatikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Ada yang tahu apa asas kerahasiaan? Tidak. Belum ada yang tahu ya. Jadi asas kerahasiaan itu, jadi apa yang kita bahas di sini tidak boleh diketahui oleh orang-orang di luar ya. Cukup kita di sini yang mengetahui. Cukup kamu dan kamu serta Ibu yang mengetahui apa yang kita bahas di sini. Kemudian asas keterbukaan. Jadi kalian itu terbuka untuk menyampaikan setiap pendapat-pendapat yang kalian mau sampaikan, terbuka terhadap setiap masalah-masalah yang kalian alami. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi dalam mengikuti bimbingan kelompok ini kalian itu sukarela mengikuti tanpa adanya paksaan ya. Kemudian asas kenormatifan, yaitu dalam melakukan bimbingan ini kita tetap pada aturan-aturan. Kita melakukan bimbingan itu secara tertib ya, terkait pada aturan-aturan. Jadi itu merupakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan bimbingan kelompok. Ya, pada saat ini sebelum kita melakukan kegiatan, kita perkenalan dulu ya. Ada yang sudah tahu Ibu? Belum. Ya, perkenalkan nama Ibu Marcelina Sutamu. Sudah tahu ya? Ya. Siapa nama Ibu? Marcelina Sutamu. Ya. Jadi Ibu belum kenal kalian. Kalian juga belum kenal satu sama lain ya. Jadi kita perkenalan dulu ya. Kalian sebutkan nama, kemudian kalian sebutkan kelasnya. Siapa mulai duluan? Saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya dari kelas 2. Selanjutnya ya, halo Amanda. Hai Ibu. Ya, selanjutnya siapa yang memperkenalkan diri? Saya Ibu. Ya, kau dulu. Tria Ibu. Oh, Tria kelas berapa Tria? Kelas 2. Oh, kelas 2. Ya, selanjutnya. Saya Bu. Ya, siapa nama Destin, kamu? Ibu. Kelas 2. Oh, Destin kelas 2. Ya, selanjutnya Saya Ibu Mary kelas 2 SD. Mary kelas 2. Hai Mary. Hai Mary. Ya, jadi kalian sudah saling kenal ya. Sudah, Ibu. Ya, Amanda, Tria, kemudian Destin dengan Mary. Ibu Marcelina ya. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita main game dulu ya supaya kalian tidak merasa bosan. Mau? Mau. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya, kita menyanyi lagu Saya Tahu Saya Bisa dan Melakukan. Sudah ada yang tahu? Belum. Ya, kita belajar sama-sama ya. Iya, Bu. Jadi ikuti Ibu. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan.
tahu saya bisa. Bisa saya tahu saya bisa. Ya, sudah tahu semuanya ya? Tahu. Kita ulang ya. Pertama itu pelan, kemudian keduanya cepat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kita mulai 1, 2, 3. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa. Bisa saya tahu saya bisa dan melakukan. Ya, sekarang temponya dikasih cepat. 1, 2, 3. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa. Bisa saya tahu saya bisa dan melakukan. Oke, selesai ya. Jadi diserahkan duduk. Jadi kita dalam melakukan bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan teknik role playing. Ada yang sudah tahu apa itu teknik role playing? Tidak, Bu. Ya, teknik role playing itu jadi kita akan bermain peran ya. Jadi nanti kalian akan bermain peran dalam menjelaskan tentang topik kita hari ini. Maksudnya untuk mengantar kalian mengetahui apa yang kita bahas pada saat ini. Ya, apakah kalian sudah siap mengikuti bimbingan kelompok ini? Iya, Bu. Ya, jadi pada saat ini kita akan membahas topik tentang kejujuran. Ibu mau bertanya, apa yang kalian tahu tentang kejujuran? Ya, Bu. Ya, Destin, apa itu kejujuran, Destin? Bisa mengakui kesalahan kita. Bisa mengakui kesalahan. Iya, benar. Ada yang lain yang ingin memberikan pendapat? Tidak berbohong, Ibu. Tidak berbohong. Yang lain? Bu. Berkata yang sebenarnya. Berkata yang sebenarnya. Saya, Bu. Tidak mencuri. Tidak mencuri. Jadi kejujuran itu berkata jujur ya, kemudian tidak berbohong, berkata yang sebenarnya, tidak mencuri ya. Semua yang kalian ucapkan itu semuanya benar ya, itu termasuk dalam kejujuran. Jadi kejujuran itu kita itu selalu berkata yang sebenarnya, apa adanya, tidak ada ditambah-tambah atau dikurang-kurang ya. Jadi kejujuran itu berkata yang sebenarnya, tidak berbohong. Ibu mau tanya, apa sih manfaat kalau kita jujur? Apa manfaat jika kita jujur? Saya, Bu. Ya, Amanda, apa manfaatnya? Manfaatnya orang disayang semua orang. Ya, disayang semua orang, benar. Yang lain? Tidak berdosa, Ibu. Tidak berdosa, benar, tidak berdosa. Berarti tidak berbohong ya? Tidak berdosa. Yang lain? Apa manfaat kalau kita jujur? Kalau Mary jujur, apa manfaat yang Mary rasakan? Atau apa yang manfaat yang akan Mary terima? Dikasihi semua orang, Ibu. Dikasihi semua orang, benar. Destin, kalau Destin jujur, tidak mencuri. Ya, Destin, apa manfaat kalau Destin jujur? Disayang Tuhan. Oh, disayang Tuhan, iya. Disayang Tuhan ya, berarti taat pada agama ya. Ya, jadi semua yang kalian katakan itu benar. Jujur itu punya banyak teman, dikasih orang, tidak berdosa, disayang Tuhan. Ya, semuanya itu benar yang kalian katakan itu. Nah, jadi kita sebagai anak-anak itu tidak boleh berlaku tidak jujur ya dalam melakukan setiap aktivitas kita atau kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus jujur, karena sekecil apapun yang kita lakukan asal itu jujur itu sangat berarti daripada kita berbohong. Kalau Mary menemukan uangnya teman di lantai, apa yang akan Mary lakukan? Dikembalikan, Ibu. Dikembalikan. Yang lain, Tria, jika menemukan uang yang bukan milikmu di lantai, apa yang akan kau lakukan? Dikembalikan juga, Ibu. Dikembalikan. Kalau Amanda? Dikembalikan. Destin? Dikasih kepada ibu guru. Karena Dikasih. kan tidak ditahu kalau pemilik. Iya, dikasih pada ibu guru ya. Jadi kalau kita menemukan barang-barang yang bukan milik kita, jangan kita langsung ambil ya untuk diri kita sendiri, tapi kita cari tahu dulu pemiliknya. Kalau sudah ditahu, kembalikan ya seperti yang kalian katakan tadi. Terus yang katakan, jika belum diketahui siapa pemiliknya, diberikan kepada ibu guru. Itu
merupakan salah satu contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sekarang kita akan bermain peran. Siapa yang mau bermain peran? Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, Mary. Kemudian Destin. Satu lagi. Ibu butuh 3 orang. Tria, Ibu. Tria saja ya. Ya, Ibu. Silakan yang mau bermain peran berdiri. Juga akan jelaskan. Ya, jadi Destin jadi ceritanya kalian ini sedang mengikuti ujian ya. Ya, intinya sedang mengikuti ujian. Kemudian Destin sudah selesai mengerjakan tes. Kemudian Destin ini memberikan contekan kepada Mary. Nah, kemudian Mary menerima contekan itu. Nah, kemudian Destin memberikan lagi contekan kepada Tria. Tetapi Tria tidak mau menerima. Dia berkata bahwa lebih baik tidak menyontek, lebih baik hasil kerja sendiri. Ya. Jadi Mary, Destin sama Tria silakan bermain peran yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ya, Bu. Silakan. Mary, kamu mau jawaban saya? Mana ini jawaban ulangan tadi? Iya, Mary. Oh iya, ya, boleh. Kebetulan saya juga belum ini. Oke. Ya. Tria, ulangan kamu sudah? Belum, Ini jawaban saya. saya tidak mau, soalnya saya mau kerja sendiri. Oke, kalau gitu. Tadi sudah melakukan acting ya atau bermain peran tentang kejujuran. Ya, Ibu mau bertanya kepada Amanda. Dari peran teman-teman tadi, apa yang Amanda bisa berikan pendapat Amanda? Yang dapat saya simak bahwa kejujuran itu, Ibu, sangat penting, di mana kita itu harus bisa mandiri dan mengerjakan tugas kita sendiri. Iya, benar sekali ya jawabannya Amanda ya. Yang lain yang mau memberikan pendapat? Ada yang mau memberikan pendapat? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Ya, jadi apa yang dikatakan Amanda tadi benar ya, bahwa kita itu harus bersikap jujur. Kita harus melakukan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tidak boleh menyontek ya, seperti yang dilakukan Mary. Dan Destin juga salah ya, dia memberikan contekan. Berarti Destin juga tidak jujur. Mary juga tidak jujur. Tetapi yang jujur itu Tria, meskipun dia mengerjakan sendiri, belum tentu dia tahu, tapi dia berusaha dengan kemampuannya sendiri. Jadi itulah yang dikatakan dengan kejujuran ya, tidak boleh berbohong, selalu berkata yang benar, supaya kita itu banyak teman, tidak berdosa, ya. Ya, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok kita Ibu akan akhiri. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti kegiatan ini ya. Ibu berharap ini akan menjadi bekal kalian semua ya, dan harap diperhatikan. Ya, sebelum kita kembali, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Siap.